Baik, jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mendalami tentang parenting, bagaimana mendidik anak di era digital. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Sebagian orang tua merasa kecanggihan teknologi bisa membawa pengaruh buruk pada anak. Padahal kecanggihan teknologi tidak bisa dihindari, bahkan gadget bisa bermanfaat juga untuk anak. Akan tetapi orang tua bisa mengawasi dan mendidik anak sesuai dengan masa dan zamannya. Seperti era digital saat ini, menghindari penggunaan internet dan gawai seakan tidak mungkin dilakukan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta pengguna di tahun 2020. Padahal di tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia ada di angka 171 juta. Jadi, dari tahun lalu, 2019 ke 2020 naik sekitar 8,9% atau 25,5 juta pengguna. Orang tua dan anak kemungkinan besar termasuk ke dalam jutaan angka tersebut. Sebagian besar beranggapan bahwa internet memiliki dampak buruk pada anak-anak. Tetapi tentu saja kita tidak bisa serta-merta melarangnya bermain dengan gawai. Kepada para orang tua, hal-hal berikut ini bisa dilakukan untuk membatasi dan memberikan aturan yang jelas. Berikut akan kita uraikan terkait dengan bagaimana cara mendidik anak di era digital yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru di sekolah. Membuat aturan penggunaan gawai atau gadget, mengutip dari Healthy Children, penting untuk membuat aturan tentang penggunaan gadget dan internet di rumah sebagai salah satu cara mendidik anak di era digital. Orang tua bisa menyesuaikan dengan kebiasaan dan gaya pola asuh yang sering dilakukan. Sebagai contoh, anak tidak bisa bermain internet ketika sedang makan, menjelang tidur, dan berkumpul dengan keluarga. Sebagai gantinya, anak boleh bermain gadget ketika sudah selesai makan, lalu bermain atau bersama teman di luar rumah. Hal tersebut akan menjadikan anak disiplin terhadap waktu bermain. 2. Mengatur batasan screen time. Screen time adalah waktu yang dipakai untuk menatap layar seperti televisi, ponsel, atau bermain video game. Berapa lama batasan anak untuk menatap layar perangkat elektronik? Mengutip dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, screen time anak di usia di atas 2 tahun sebaiknya tidak lebih dari 2 jam setiap hari. Bahkan menurut WHO, untuk anak remaja ke atas tidak boleh lebih dari 4 jam. Alasannya, semakin banyak waktu anak menatap layar, semakin besar peluang anak mendapatkan informasi yang tidak sesuai dan mengganggu kesehatannya. Terlalu menatap layar juga bisa membuat kesehatan mata anak menjadi sangat terganggu. Ketiga, dampingi saat anak bermain gadget. Cara mendidik anak di era digital memang penuh tantangan. Anda bisa mencoba dengan tetap mendampingi anak saat sedang asik bermain gadget. Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari anak mendapatkan tayangan dan informasi yang tidak sesuai dengan usianya. Akan lebih baik bila anak menonton atau bermain video game di ruang terbuka, seperti televisi di ruang tengah. Ini akan memudahkan orang tua memantau tayangan yang dilihat anak. Hindarkan anak bermain gadget di kamar sendirian, karena orang tua akan sulit mengawasi apa yang disimak oleh anak. Keempat, pantau aktivitas anak di dunia maya. Ada beberapa cara untuk mendidik anak agar tetap aman di era digital seperti saat ini. Salah satunya dengan memantau aktivitas anak di dunia maya. Orang tua bisa melihat riwayat penelusuran video yang ia tonton, apakah sudah sesuai dengan usianya atau tidak. Bila dirasa ada yang mencurigakan, sebaiknya memblokir alamat situs yang mengandung kekerasan dan lain-lain yang sangat membahayakan. Kalau anak sedang bermain sosial atau media sosial, pantau daftar teman di dalam akunnya. Lihat juga isi kolom komentar dan unggahan di akun media sosial yang anak miliki. Akan lebih baik tentu saja yang mendaftarkan akun
adalah di dalam ponsel atau gawai orang tua, sehingga orang tua mudah dalam memantau aktivitasnya di media sosial. 5. Berkomunikasi dengan anak. Sebelum memberikan gawai kepada anak, sebaiknya jelaskan secara rinci situs dan tayangan yang tidak boleh ditonton olehnya. Bila anak sudah bisa bermain media sosial, ajarkan anak untuk melapor kepada orang tua atau guru bila mendapatkan ancaman atau pelecehan lewat kolom komentar. Hal tersebut penting dilakukan mengingat saat ini sudah banyak kasus cyberbully di kalangan anak-anak dan remaja. Keenam, hindari menjadikan gawai sebagai alat untuk anak tidak rewel. Kadang-kadang orang tua menganggap gawai bisa menjadi obat ketika anak menangis dengan memberikan gawai tersebut. Kadang-kadang itu dijadikan senjata ampuh untuk menenangkan anak yang sedang rewel. Dan itu tidak bisa dihindari bahwa tayangan lebih mudah untuk membuat anak tenang dan tidak rewel. Namun sebaiknya hindari membiasakan diri untuk menenangkan anak dengan langsung memberikan gadget sebagai obat anti rewel, karena APA atau American Academy of Pediatrics menyarankan untuk mengajari anak mengenali dan mengatasi emosinya sendiri. Anak perlu mengetahui cara mengatasi kebosanan, menenangkan diri, dan menyalurkan emosi ketika sedang senang, sedih, atau marah. Ketujuh, seimbangkan waktu bermain dengan dunia maya dengan dunia nyata. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau Kemdikbud, cara mendidik anak di era digital yaitu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Maksudnya, orang tua perlu menyeimbangkan penggunaan media digital dengan pengalaman di dunia nyata. Berbagai kegiatan di dunia maya seperti berlari, menari, bernyanyi, dan aktivitas seru lainnya itu perlu digalakkan. Bermain bisa melatih perkembangan motorik anak agar lebih optimal. Bila bertemu dengan teman sebayanya, artinya ia sedang melatih kemampuan sosial sekaligus emosional di usia sejak dini. Yang kedelapan, pinjamkan gawai sesuai kebutuhan anak. Penggunaan gadget atau gawai yang terkontrol termasuk dalam cara mendidik anak di era digital. Meminjamkan anak berbagai perangkat digital sesuai kebutuhan membuat anak belajar mengendalikan diri dari keinginannya. Anak juga akan belajar berbagi dengan menggunakan satu barang untuk bersama-sama. Dunia digital tentu tidak melulu berdampak buruk pada kesehatan mental anak, karena masih banyak manfaat di baliknya. Akan tetapi bukan berarti orang tua melepas begitu saja karena anak bisa kecanduan internet atau gadget bila tentu saja kalau tidak diawasi dengan ketat. Tentu saja orang tua dan para pendidik harus perlu bekerja sama untuk menata bagaimana anak memiliki nilai-nilai moral untuk menjaga dirinya di dalam berinteraksi dengan internet atau di era digital ini. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ari Rahmat Riyadi. Selamat belajar lebih dalam.